Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Di hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Teknologi Informatika atau TIK kelas 4 dengan materi bab 1 ikon pengolah kata. Baik, sebelum itu marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pelajaran TIK di hari ini bab 1 ikon pengolah kata. Materi hardware dan software. Komputer tersusun dari perangkat-perangkat yang saling bekerja satu sama lain berdasarkan kelompoknya. Perangkat-perangkat tersebut digolongkan menjadi hardware dan software. Hardware atau perangkat keras tampak oleh mata kita seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Sedangkan software atau perangkat lunak adalah program, produsen, dan tata cara pengolahan data. Pengertian hardware. Hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer. Identitas yang membedakan hardware adalah data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi atau perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Fungsi hardware. Hardware berfungsi sebagai media pemberi masukan data atau eksekutor. Hardware berfungsi sebagai pengolah data. Hardware juga mempunyai fungsi sebagai penampil inputan dari sebuah proses. Jenis-jenis hardware, yang pertama adalah input masukan, input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Peralatan input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Contohnya keyboard, mouse, touchscreen, light pen, digitizer, graphic table, dan scanner. Yang kedua adalah peralatan input tidak langsung. Input yang melalui media tertentu sebelum suatu proses input diproses oleh alat pemproses. Contohnya postcard, disket, dan hard disk. Unit masukan atau peralatan input ini terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Komputer dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya diperlukan, seperti menyimpan file, membuka file. Jenis-jenis keyboard itu ada 3. Yang pertama adalah keyboard jenis QWERTY, yang kedua Dvorak, yang ketiga Glockenspiel. Keyboard yang biasanya dipakai adalah keyboard jenis QWERTY. Yang biasa kita gunakan adalah keyboard jenis QWERTY. Yang bentuknya ini mirip seperti touch pada mesin tik. Keyboard QWERTY memiliki 4 bagian. Yang pertama typewriter key, yang seperti ini, ada numeric key, nomor-nomornya dari 0 sampai 9, function key, special function key. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah satu unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer, atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard, sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sebagian besar
mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi dilengkapi pula dengan tombol penggulung, scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Nah, yang ini, kiri, kanan, dan scroll. Scroll ini fungsinya untuk menggulung lembar kerja. Oke, setelah itu ada touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan netbook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya, unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, adalah model unit masukan yang jenis yaitu pointing stick dan touchpad trackball. Nah, itu ada jadi bisa digunakan touchpad, ada touchpad trackball dan pointing stick. Setelah itu ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal secara cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan menggunakan 6 sinyal elektronik seperti baris per detik. Nah, setiap baris per detik. Kemudian ada joystick dan games pedal. Alat ini digunakan pada permainan games atau komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Lanjut, ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan dalam memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk atau floppy disk, atau flash disk. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Perbedaannya kalau mesin fotokopi hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan pada layar monitor. Ada lagi mikrofon dan handphone. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Dengan mikrofon kita dapat merekam suara atau dapat berbicara pada orang yang kita inginkan pada saat chatting. Penggunaan mikrofon ini tentunya memerlukan perangkat keras lainnya yang berfungsi untuk menerima input suara, yaitu sound card dan speaker untuk mendengarkannya suara. Setelah itu, bagian kedua, selain input device, ada proses device, yaitu unit pemproses. Apa saja? Yang pertama ada power supply. Power supply menyediakan arus listrik, gunanya untuk menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Dayanya ada yang 300 sampai 400 watt dan ada yang 400 sampai 500 watt. Tergantung unit tambahan kita, unit tambahannya atau unit peripheralnya. Yang kedua ada RAM, Random Access Memory, atau yang sebutnya nama lainnya adalah memori. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut sebagai istilah pendek yaitu memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Memori ini biasanya gunanya untuk pada sebuah laptop atau komputer untuk kecepatan. RAM ada memori yang 2 GB, 8, tapi kalau 2 udah nggak ada. Sekarang 4, 8, 16, 32 memorinya.
semakin tinggi ya gigabyte-nya, maka akan semakin cepat kinerja sebuah laptop atau komputer. Setelah itu yang ketiga ada kartu grafis. Ya, kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari rangkaian komponen elektronik, ya, elektronika. Biasanya tercantum pada slot di papan utama CPU pada komputer. Beberapa kartu grafis menawarkan fungsi lainnya seperti menangkap video dan adaptor untuk menyalakan TV. Pengurai MP2, MP4, FireWire, dan menghubungkan menuju beberapa layar. Ya, perusahaannya, merek-mereknya ada AT, Maxtron, dan Nvidia. Ya, hanya yang banyak terkenal itu Nvidia dan Maxtron. Prosesor, prosesor atau unit pemrosesan, ini adalah otaknya komputer. Ya, prosesor adalah otaknya komputer. Prosesor atau yang biasa disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu tune, dan menjalankan sistem operasi kita. Ya. Motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasanya disingkat dengan kata MOBO. Pada motherboard, inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, atau grafis, dan perangkat keras lainnya dihubungkan. Jadi, perangkat-perangkat tersebut, hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dihubungkan ke motherboard. Motherboard ini yang menghubungkan semuanya. Motherboard yang banyak ditemui di pasaran seperti ini adalah motherboard milik PC. Yang pertama kali dibuat dengan dasar agar dapat sesuai dengan spesifik PC IBM. Ya. Yang ketiga adalah output device. Ada input device, process device, ada output device, unit keluaran. Apa saja itu? Apa saja bendanya? Ada monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis softcopy device karena keluarannya adalah sebuah signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek atau ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Nah, resolusi ini ialah yang akan menentukan ketajaman gambar. Ya, ketajaman gambar, bagus tidaknya gambar pada sebuah layar. Ya, monitor ini ada bentuk yang cembung, ya, seperti gambar, ada yang seperti TV LCD, ya, ada yang flat, ya, atau macam banyak. Tapi kalau yang cembung seperti ini sudah jarang digunakan. Kebanyakan sekarang yang digunakan adalah bentuk flat, yang tipis. Oke. Yang kedua ada printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan maupun gambar dari komputer pada media kertas, ya, atau yang sejenisnya. Jenis printer ada 3 macam, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Yang ketiga ada speaker. Speaker ini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang menghubungkan sinyal elektrik ke frekuensi audio suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Ya. Terus ada backing strong, unit penyimpanan. Ya. Backing strong, unit penyimpanan. Ya, backing storage. Yang pertama ada hard disk. Hard disk bisa juga disebut hard disk drive HDD atau hard disk drive HD. Hard disk adalah sebuah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi
piringan magnetis. Hard disk pertama kali diciptakan oleh salah satu insinyur IBM. Ia adalah Reynold Johnson pada tahun 1956. Hard disk yang juga dikenal dengan nama piringan keras, ini pertama kali terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau 0,6 meter dengan kecepatan putaran mencapai 1200 rpm rotation per menit dengan kapasitas penyimpanan 4,4 MB. Ya, itu yang pertama kali. Data yang disimpan dalam hard disk tidak akan hilang ketika tidak diberi tegangan listrik. Dalam sebuah hard disk biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk mempercepat kapasitas data yang ditampung. Dalam perkembangannya, hard disk ukuran fiskiknya menjadi semakin tipis dan kecil, namun memiliki daya tampung yang tinggi, yang besar. Hard disk saat juga tidak hanya dapat terpasang ya di dalam perangkat internal, tapi juga di luar perangkat, yaitu hard disk eksternal dengan menggunakan USB atau kabel lain yang mendukung. Nah, yang kelima ada peripheral, unit tambahan. Nah, unit tambahan ada modem, ya, yang di rumahnya memasang WiFi itu pasti memiliki modem. Ya, pengertian modulator adalah suatu rangkaian berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses penumpangan data pada frekuensi gelombang membawa karir signal, ya, ke signal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tersebut, seperti media kabel atau udara. Ya, jadi modem kalau zaman dulu, selagi Telkom, ya, masih Telkom, belum ada IndiHome. Itu Telkom memakai kabel, ya. Nah, kalau yang sekarang karena sudah ada HP, ya, HP itu menggunakan sinyal, ya. Oke, kita lanjut. Selain modem ada kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Sound card dibagi menjadi 3. Ada sound card onboard, yaitu sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Ya. Yang kedua ada sound card offboard, yaitu sound card yang memasangannya di slot PCI atau PCI pada motherboard. Rata-rata sekarang sudah menggunakan PCI. Yang ketiga ada sound card eksternal, adalah sound card yang penggunaannya disambung komputer melalui port eksternal seperti USB atau Firewire. Sampai di sini materi kita tentang hardware. Nah, kalian memiliki tugas mengerjakan halaman 2, ya, halaman 2. Yang ini, ya, ini diisi alat-alat, nama-nama alat perangkatnya. Silakan dikerjakan, lalu dikumpulkan di GCR, ya, dikumpulkan di GCR. Setelah itu minggu depan kita akan mempelajari materi software, tapi sebelum belajar nanti kalian dibaca dulu bukunya, ya, bukunya halaman 2, ya, halaman 3 sampai halaman 4, ya, sampai halaman 5, ya, sampai halaman 5 dibaca terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.